Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan Salindia dengan tema kearifan lokal. Perkenalkan, saya Dinta Alia Putri sebagai moderator. Bersama saya ada Ibra Pangestu sebagai panelis 1, Insan Pandu sebagai panelis 2, dan Muhammad Syifa sebagai panelis 3. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar mengenai kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan pandangan hidup, gagasan, nilai, serta norma yang tumbuh dan berkembang dalam budaya masyarakat tertentu. Kemudian diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Ibra Pangestu sebagai panelis 1 untuk menyampaikan materinya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ibra Pangestu dan NPM akhir 128. Pada presentasi kali ini saya membawa PPT dengan judul Tari Idagep sebagai simbol kearifan lokal. Jadi di setiap wilayah Indonesia memiliki bentuk kearifan lokal yang masing-masing mempunyai ciri khas. Salah satunya di Temanggung sendiri yaitu Tari Idagep. Terus perumusan masalahnya yaitu nomor 1, seperti apa sejarah kemunculan Idagep dan apa itu tari Idagep. Yang kedua, nilai apa saja yang tercermin pada tarian Idagep. Yang ketiga, bagaimana upaya kita untuk melestarikannya. Tujuan materi kali ini yaitu menjelaskan sejarah dan tari Idagep, menguraikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan mendeskripsikan upaya pelestarian kearifan lokal Idagep. Jadi pada pembahasan yang pertama, ada sejarah tari Idagep. Idagep adalah singkatan dari Daerah Inspeksi Daerah Kebudayaan yang lahir sebagai rivalisasi seni lokal Indonesia Temanggung. Awalnya sebelum 1960, Jaran Kipang didominasi unsur kesurupan. Fase krusial terjadi pada 1970 hingga 1980-an dengan munculnya Jaran Idagep, di mana survei tahun 1972 menetapkan 52 gerakan khas sebagai standarisasi tari. Meskipun kini muncul variasi baru seperti sendera dan masal, upaya menjaga keaslian Jaran Kipang Temanggung tetap penting. Selanjutnya pembahasan yang nomor 2, yaitu nilai-nilai yang terkandung. Nilai moral yang terkandung dari tari Idagep adalah salah satunya kebersamaan dan gotong royong. Terdapat juga nilai penghormatan terhadap alam yang terlihat dari gerakan bernuansa agraris. Tarian ini juga mencerminkan pelestarian tradisi leluhur melalui kostum dan musik tradisional serta memperkuat identitas daerah Temanggung. Selanjutnya nomor 3, upaya pelestarian. Pelestarian dapat dilakukan melalui berbagai strategi, yaitu mencakup pembinaan sanggar dan komunitas seni. Kemudian adanya festival budaya daerah pada setiap acara. Ketiga, integrasi dalam pendidikan melalui ekstrakurikuler, serta digitalisasi pertunjukan sebagai media publikasi. Dan yang terakhir, kesimpulan, tari Idagep menunjukkan perwujudan kearifan lokal Kabupaten Temanggung yang kaya akan nilai-nilai sosial, historis, dan budaya. Oleh karena itu, pelestariannya memerlukan upaya pelestarian ini dapat diimplementasikan melalui berbagai strategi, termasuk pembinaan komunitas, penyelenggaraan festival budaya, integrasi dalam program pendidikan, dan dokumentasi digital. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudara Ibra. Selanjutnya, saya persilakan Insan Pandu sebagai panelis 2 untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insan Pandu Pratama dengan NPM akhir 0066.
Saya adalah mahasiswa aktif Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar tahun 2025. Jadi teman-teman, eh, teman-teman pasti tahu berita yang hangat dibicarakan akhir-akhir ini adalah tentang eh, bencana atau musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera sana. Itu adalah banjir bandang ya, disertai dengan gelondongan-gelondongan kayu yang ikut hanyut. Dan ini disebabkan oleh kerusakan hutan ya. Ini sungguh miris teman-teman, karena dilihat dari fungsinya, hutan ini berfungsi sebagai paru-paru dunia. Dan kenapa hutan ini pada nyatanya ini banyak yang menebangi, banyak yang menggunduli hutan-hutan ini. Jadi kita bisa lihat bahwa nyatanya di Indonesia itu banyak hutan yang sudah gundul ya teman-teman. Dan bersama saya, mari kita belajar bersama-sama tentang pengelolaan hutan. Bagaimana masyarakat Dayak Meratus menjaga alam sekitarnya. Lanjut. Dan sudah saya singgung tadi ya teman-teman, bahwa hutan ini merupakan aset yang penting bagi manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Karena hutan ini menyediakan pangan, menyediakan air, menyediakan obat-obatan, dan juga menjadi habitat bagi flora dan fauna. Bisa kita lihat flora dan fauna di Indonesia itu sangat beragam ya. Dari Sabang sampai Merauke itu sangat beragam dan kebanyakan dari mereka itu memang bertempat tinggal di hutan. Jadi hutan adalah ekosistem yang sangat kompleks ya teman-teman. Dan hutan ini memang fungsi utamanya adalah sebagai paru-paru dunia. Dan ini menyediakan oksigen untuk kita hirup setiap harinya teman-teman. Jadi semakin lestari hutannya, maka akan semakin berkualitas oksigen yang akan kita hidup. Namun, faktanya, hutan di Indonesia sekarang sedang mengalami ancaman deforestasi, teman-teman. Bisa kita lihat contohnya itu di Sumatera ya, hingga menimbulkan bencana besar. Lanjut. Nah, jadi teman-teman mungkin bertanya, apakah memang tidak ada cara untuk kita mengambil hasil dari hutan tanpa kita merusak ekosistemnya? Tentu saja memang ada jawabannya dan itu tidaklah hal yang simpel. Melainkan ini harus diterapkan secara turun-temurun. Seperti kearifan lokal masyarakat Dayak Meratus yang akan kita bahas pada hari ini. Dan mereka ini memiliki kearifan lokal yang membantu hutan tetap terjaga ekosistemnya. Jadi rumusan masalah yang saya angkat pada hari ini pertama, bagaimana kearifan lokal masyarakat Dayak Meratus dalam sistem perladangan tradisional di Desa Atiran. Kedua, apa saja tahapan ritual adat dalam kegiatan berladang dan bagaimana perannya dalam menjaga kelestarian hutan. Ketiga, bagaimana konsep kebun hutan diterapkan oleh masyarakat Dayak Meratus. Keempat, apa saja tantangan yang dihadapi masyarakat Dayak Meratus dalam mempertahankan kearifan lokal pengelolaan hutan di era modern. Tentu saja tujuan yang saya angkat hari ini adalah untuk menjawab dari pertanyaan yang ada di rumusan masalah tersebut. Jadi kita langsung saja ke pembahasannya. Pertama, masyarakat Dayak Meratus ini mereka itu hidup benar-benar sangat berdampingan dengan alam, terutama dengan hutan. Jadi mereka itu sumber mata pencahariannya itu memang sebagian besar di hutan ya teman-teman. Mulai dari berkebun, berburu, berladang, atau mungkin beternak juga mungkin di hutan. Jadi memang masyarakat Dayak Meratus ini hidup berdampingan dan sangat bergantung dengan alam. Jadi itu sudah menjadi alasan yang sangat-sangat cukup bagi mereka untuk tetap menjaga hutannya. Tapi tentu saja masyarakat Dayak Meratus ini pasti sudah memiliki sistem yang apa ya, yang diikuti, yang ditaati oleh seluruh masyarakatnya. Nah, ini bernama Bahuma. Jadi Bahuma merupakan sistem perladangan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Dayak Meratus. Bahuma ini merupakan perwujudan dari hubungan erat manusia, alam, dan nilai budaya. Bahuma yang mereka jalankan tidak hanya aktivitas ekonomi, melainkan juga penuh makna spiritual dan sosial. Kegiatan Bahuma ini memiliki tahapan yang tidak tidak simpel teman-teman. Ini sangat-sangat kompleks. Maka dari itu akan saya bahas di slide selanjutnya. Jadi masyarakat Dayak Meratus ini saking cintanya mereka dengan alamnya, itu mereka pernah menolak hutan mereka untuk dijadikan sebagai taman nasional.
Jadi pada beberapa tahun yang lalu itu masyarakat Jayak Meratus pernah menolak 50% dari luas hutan mereka itu akan dijadikan taman nasional. Alasannya mereka itu takut bahwa pengambilan alih hutan mereka itu akan mengurangi mata pencaharian mereka, mengurangi ruang gerak mereka di hutan. Jadi mereka memutuskan untuk menolak pengalihan lahan dari hutan menjadi taman nasional. Oke, next slide. Nah, seperti yang sudah saya bahas tadi, teman-teman, mari kita membahas tentang tahapan-tahapan Bahuma. Karena memang Bahuma ini sangat kompleks ya tahapannya, teman-teman. Yang pertama adalah mencari lahan untuk dijadikan ladang. Jadi tahap pertama yang dilakukan masyarakat Dayak Meratus itu adalah mencari lahannya, tentu saja teman-teman. Nah, tentu saja ada kriteria yang dipakai untuk mencari lahan. Yang pertama adalah lahan yang layak dijadikan untuk ladang bukanlah lahan yang dikeramatkan, bukan tanah yang memiliki cerita buruk, bukan tanah yang sering terjadi bencana alam, dan juga bukan tanah bekas kuburan. Nah, jadi itu adalah 4 kualifikasi untuk lahan dijadikan ladang. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan alat untuk membersihkan lahan. Jadi setelah menentukan lahan dan juga setelah mendapatkan izin ya teman-teman, masyarakat Dayak Meratus ini akan bergotong royong mempersiapkan alat untuk membersihkan lahannya karena lahannya itu tentu masih berupa hutan ya. Jadi mereka akan mengganti peralatan-peralatan yang sudah usang, mereka akan melakukan upacara adat juga untuk memberkati alat yang mereka pakai supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah membakar lahan. Tentu jika mereka sudah membuka lahan, mereka tentu saja akan membakar lahan. Kenapa seperti itu? Karena itu adalah cara paling efektif untuk membersihkan lahan. Jadi setelah mereka membersihkan lahan, setelah mereka menebang pohon, setelah mereka membersihkan semak belukar, mereka akan menunggu kering lahannya. Mungkin sekitar 15 hari mereka akan menunggu lahan itu kering. Setelah kering, mereka akan membuat jarak di antara lahan dengan hutan. Jadi kan mereka akan membuat jarak sekitar 5 meter, itu untuk mencegah api menyambar ke daerah hutan, menyambar ke bukan yang mereka mau. Nah, itu mereka membuat pembatas. Jadi setelah mereka membuat pembatas, mereka akan membakar lahan tersebut itu juga memiliki aturan, teman-teman. Masyarakat Dayak Meratus ini hanya melakukan pembakaran lahan itu di waktu siang saja, itu sekitar pukul 11 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jadi pembakaran ini juga tidak berlangsung lama, akan berlangsung selama 2 jam saja. Dan mereka itu sangat memperhatikan arah mata angin supaya api tidak menyambar ke lahan yang bukan milik mereka istilahnya, teman-teman. Jadi next slide. Setelah mereka membakar hutan, mereka akan melakukan kegiatan penanaman padi. Jadi setelah lahan siap untuk ditanami, mereka akan melakukan upacara adat bernama Bamula. Nah, upacara adat Bamula ini adalah upacara untuk memulai untuk memberkati kegiatan mereka itu supaya hasilnya panennya melimpah, panennya bagus, dan juga tidak membawa hal buruk bagi masyarakat sekitar. Nah, setelah upacara adat ini, mereka akan membuat semacam bangunan berbentuk segi empat menggunakan bambu dan juga tebu, teman-teman. Nah, tempat ini bernama Panataan. Jadi setelah semuanya ini selesai, setelah dari upacara adat selesai, setelah membuat Panataan ini selesai, barulah masyarakat Dayak Meratus ini melakukan penanaman bibit padi. Kemudian yang kedua adalah yang kelima adalah persiapan menjelang panen. Jadi setelah beberapa bulan bibit padi ditanam, masyarakat adat Dayak Meratus ini akan melakukan persiapan menjelang panen. Jadi mereka mengadakan upacara adat bernama Aruh Basambu Umang untuk meminta perlindungan kepada Tuhan supaya padi jauh dari gangguan sampai panen tiba. Jadi supaya padinya itu aman lah dari hama, dari
hal-hal yang tidak diinginkan sampai panen tiba. Setelah itu, yang keenam adalah masa panen dan juga pasca panen. Nah, masa panen ini, masyarakat Dayak Meratus akan melaksanakan upacara adat bernama Aruh Bawanang. Upacara Aruh Bawanang bertujuan menyucikan padi sebelum dimasak atau dijual. Upacara ini dilakukan di balai desa atau di tempat bernama Panataan tadi, teman-teman. Nah, jadi di tempat Panataan tadi, pas di ladang itu mereka akan melakukan upacara tersebut, ataupun mereka melakukannya juga di balai desa. Nah, ini upacara adat ini yang di balai desa itu dilakukan selama 3 hari ya, teman-teman, 3 sampai 10 hari. Ini mereka memang sangat-sangat mensyukuri nikmat yang mereka dapat dari Tuhan. Nah, ini mereka melakukannya menggunakan mereka menari dan juga menari sambil mengelilingi panggung lalayan. Nah, ini panggung yang mereka dirikanlah di balai desa. Setelah itu pasca panen. Pasca panen itu mereka melakukan penyimpanan padi. Nah, begitu selesai upacara Aruh Bawanang, benih padi harus disimpan di lumbung padi. Nah, begitu benih padi disimpan di lumbung padi, akan dilaksanakan upacara mamisit. Upacara mamisit adalah upacara adat sebagai bentuk ucapan rasa syukur masyarakat Dayak Meratus ini kepada Tuhan tentang hasil panen mereka yang melimpah dan juga berkah. Dan ini dilakukan di 3 tempat berbeda. Yang pertama itu di balai desa, yang kedua di depan balai desa, dan yang ketiga adalah di depan lumbung padi. Nah, itu. Kemudian, next slide. Nah, dilihat dari metode yang dilakukan masyarakat Dayak Meratus tadi, mungkin di antara teman-teman ada yang berpikiran, wah ini membuka lahan berarti lahan yang telah dibuka ini akan merusak ekosistem hutan. Oh, tentu saja tidak, teman-teman. Karena masyarakat Dayak Meratus ini sangat memperhatikan mereka itu menggunakan metode gilir balik. Jadi, lahan yang mereka gunakan itu hanya berusia maksimal 2 masa panen ataupun 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun, lahan itu akan ditinggalkan dan juga lahan itu akan dipulihkan kembali dengan cara mereka menanam pohon seperti pohon-pohon yang bisa menghasilkan seperti pohon kayu manis, pohon jengkol, ataupun pohon pisang, ataupun mungkin pohon-pohon lain seperti pohon meranti. Nah, mereka jadi tidak meninggalkan lahan bekas ladang mereka itu begitu saja, tapi mereka akan mengembalikan lagi ekosistem yang sudah mereka ambil. Jadi inilah alasan utama kenapa kawasan hutan di sekitar masyarakat Dayak Meratus ini masih asri ya, teman-teman. Next slide. Nah, ini selain adat Bahuma ini, masyarakat Dayak Meratus juga menggunakan konsep kebun hutan. Nah, konsep kebun hutan ini adalah satu ekosistem yang memiliki banyak komponen dan fungsi, meliputi vegetasi serta kondisi bentang alam sekitar. Jadi, setelah ini sebenarnya adalah seperti hasil dari pemindahan ladang mereka. Nah, itu kan ladang yang sudah lama itu akan ditanam kembali. Nah, ladang yang ditanami kembali itu akan menjadi kebun hutan. Jadi masih memiliki hak milik jadi dari setiap orang itu. Jadi akan tumbuh sumber-sumber pohon seperti pohon jengkol, pohon kayu manis, pohon pisang, pohon-pohon buah, pohon obat-obatan, ataupun mungkin pohon-pohon kayu seperti rotan ataupun bambu itu akan tumbuh di ladang yang lama yang sudah tinggal itu akan tumbuh menjadi hutan. Nah, maka dari itu disebut dengan kebun hutan. Nah, kebun hutan ini menjadi sumber ekonomi selain ladang padi tentunya, teman-teman. Ladang padi yang sudah ditinggalkan akan menjadi kebun hutan kembali. Slide selanjutnya. Nah, jadi di slide ini kita akan membahas tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Dayak Meratus ini. Mungkin teman-teman juga sudah menyadari bahwa tahapan yang dilakukan untuk adat Bahuma ini memang sangat-sangat kompleks, sangat-sangat ribet ya teman, sangat-sangat lama. Nah, itu menyebabkan tantangan yang pertama yaitu adalah kurangnya minat dari generasi muda. Karena memang
proses yang dilalui, yang dilaksanakan untuk adat Bauma ini memang benar-benar sangat lama, teman-teman. Satu tahap mereka harus melakukan upacara adat, setiap tahap melakukan upacara adat, sampai ada total 6 upacara adat berbeda, 7 upacara adat berbeda untuk menyelesaikan Bahuma ini ya, teman-teman. Yang kedua adalah deforestasi untuk industri. Nah, contohnya seperti tadi, masyarakat Dayak Meratus ini sempat takut ya, teman-teman, untuk hutannya mereka itu diambil sebagai taman nasional. Itu mereka itu takut Instruksi Saudara bahwa Pandu, hutan mereka, waktu Anda ya, tinggal 2 menit. baik, mereka takut untuk hutan mereka itu diambil menjadi hutan industri. Nah, ini akan menjadi deforestasi ya. Kemudian yang ketiga adalah stigma negatif dari masyarakat luas. Ini sudah kalian rasakan pastinya karena konsep lahan yang berpindah ini akan ditakutkan menimbulkannya lahan yang gundul, teman-teman. Slide selanjutnya. Solusi yang bisa kita lakukan pertama adalah kita memerlukan bantuan pemerintah tentu saja sebagai benteng terkuat kita. Kemudian yang kedua adalah kajian dari akademisi bahwa metode yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Meratus ini memang teruji aman dan juga mampu menjaga ekosistem alam. Yang ketiga adalah kita harus membangun kesadaran masyarakat bahwa metode yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Meratus ini aman ya, teman-teman. Slide selanjutnya. Kesimpulan dari materi hari ini, pertama, kearifan lokal masyarakat Dayak Meratus di Desa Atiran menunjukkan bahwa tradisi dan nilai budaya memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian hutan. Dua, tahapan dalam melakukan Bahuma memang sangat panjang dan rumit. Namun, hal ini terbukti mampu menjaga kelestarian hutan. Ketiga, konsep kebun hutan ataupun forest garden menunjukkan cara lahan bekas ladang dimanfaatkan kembali untuk ditanami berbagai jenis tanaman. Yang keempat, praktik kearifan lokal ini memang menghadapi tantangan di era modern, sehingga kita perlu bantuan pemerintah, akademisi, dan juga masyarakat luas untuk mengatasinya. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudara Pandu. Terakhir, saya persilakan Muhammad Syifa sebagai panelis 3 untuk mempresentasikan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syifa Daur Azam dengan NBM akhir 0159. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu tentang tari tayub yang menjadi budaya kearifan lokal. Baik, saya selanjutnya. Seni tari adalah sebuah seni yang mengapresiasikan sebuah gerakan tubuh yang berirama dan teratur, seringkali diiringi dengan irama musik seperti tari tayub yang berasal dari gerobokan ini. Tari tayub ini memiliki pemain yang legendaris, yaitu Lasmi dari Desa Kerapia. Budaya tayub ini dikembangkan agar budaya ini dapat bermanfaat bagi para masyarakat. Budaya tayub ini perpaduan antara alat musik gamelan dengan penari Jawa, yaitu dengan nama ledek yang menjadi simbol dalam pertunjukan kesenian tayub. Ada juga penari pria yang biasanya disebut dengan penayub. Dalam seni tari tayub ini terdapat sekelompok orang yang tugasnya memainkan seperangkat alat musik gamelan. Biasanya disebut dengan pengrawit. Baik, saya selanjutnya. Rumusan masalah. Di sini saya membuat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari tari tayub gerobokan?
Yang kedua, apa fungsi tari tayub bagi masyarakat sekitar? Yang ketiga, apa hal yang membedakan tari tayub dari daerah Grobogan dengan daerah lain? Baik, slide selanjutnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengertian dari tari tayub Grobogan. Yang kedua, untuk mengetahui fungsi dari seni tari tayub. Yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan pada setiap daerah. Selanjutnya, dalam penelitian ini saya menggunakan metodologi studi pustaka, yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber di internet seperti jurnal. Baik, slide selanjutnya. Dan ini adalah contoh tarian tayub. Baik, slide selanjutnya. Hasil dari rumusan masalah yang pertama, pengertian. Kata tayub dalam istilah yang dikemukakan oleh Jarwo Doso yaitu ditata ben guyub, yang merupakan sebuah filosofi yang ditanamkan pada seni tari tayub ini sebagai sebuah kesenian untuk pergaulan dan menimbulkan kedamaian para masyarakat. Baik, slide selanjutnya. Yang kedua yaitu fungsi. Fungsi dalam seni tari tayub ini yang pertama adalah ritual. Tari tayub sering dipentaskan sebagai bagian dari upacara yang ditunjukkan untuk menghormati dan memperingati para roh leluhur atau para penjaga desa yang keramat. Para masyarakat percaya bahwa pertunjukan tari tayub ini menjadi syarat atau persembahan agar roh leluhur berkenan menjaga desa dari mara bahaya. Menurut kepercayaan, pementasan tari tayub ini menjadi komunikasi antara manusia dengan Tuhan untuk memohon keselamatan, ketentraman, dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat desa. Yang kedua yaitu sosial. Tayub ini menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk melepaskan ketegangan atau rutinitas sehari-hari melakukan kegiatan menari, seperti menari bersama penari. Kemungkinan ekspresi diri yang diluapkan dapat menghilangkan emosi. Masyarakat yang sibuk dengan urusan pertanian atau pekerjaan harian memiliki kesempatan untuk bertemu atau berkumpul untuk menjalin kembali tali silaturahmi. Acara tayub ini seringkali berlangsung semalam. Baik, selanjutnya. Dalam setiap daerah, tari tayub memiliki tujuan tersendirinya. Seperti di daerah Grobogan, berfungsi sebagai ungkapan rasa syukur terhadap hasil panen yang melimpah dan perayaan atas hajatan yang diberikan. Yang kedua dari daerah Blora, sebagai penyambut para tamu atau pimpinan yang dihormati oleh masyarakat.
Yang ketiga, daerah Pati sebagai ritual, hiburan, dan sarana pergaulan. Yang keempat, di daerah Nganjuk biasanya sebagai tarian pergaulan dan hiburan rakyat Nganjuk, dikenal sebagai gudangnya ledek. Baik, selanjutnya. Kesimpulannya yaitu tari tayub merupakan kesenian yang sudah menjadi tradisi dan sebuah kultur budaya tradisional yang perlu dilestarikan dari zaman nenek moyang. Tari tayub juga menjadi sarana hiburan dan upacara ritual bagi masyarakat sekitar. Baik, selanjutnya. Sekian dari saya, apabila terdapat kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudara Syifa dan seluruh panelis yang telah mempresentasikan materinya dengan baik. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini, saya akan mengajukan satu pertanyaan kepada masing-masing panelis. Setiap panelis mendapatkan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan untuk panelis pertama, mengapa tari Idakep penting untuk dilestarikan bagi generasi muda di Temanggung? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Salah satunya fungsi untuk melestarikan tarian tersebut adalah untuk menjaga identitas budaya dan melestarikannya. Kemudian yang kedua juga bisa menjadi pendidikan berkarakter melalui kegiatan yang solidaritas, disiplin, hingga mengekspresikan diri sendiri. Selanjutnya, untuk menunjang ekonomi dan pariwisata. Tari tradisional dapat menjadi daya tarik wisata yang meningkatkan pendapatan lokal, membuka lapangan kerja, dan memperkenalkan kepada dunia luar. Selanjutnya bisa juga menjadi warisan sejarah. Ini salah satu media yang menceritakan tentang sejarah dan kearifan lokal yang perlu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk jawaban yang diberikan oleh panelis 1. Pertanyaan selanjutnya, untuk panelis 2, bagaimana sistem perladangan Bahuma membantu masyarakat Dayak Meratus menjaga kelestarian hutan? Ya, sebelumnya terima kasih sudah bertanya kepada saya. Baik, jadi bagaimana Bahuma ini menjaga hutan ya? Jadi dilihat dari tadi bahwa tahapan-tahapan yang untuk melakukan Bahuma ini memang sangat ketat ya. Jadi mulai dari pemilihan lahan yang sangat ketat itu juga menjadi salah satu faktor Bahuma itu membantu masyarakat untuk menjaga kelestarian alam. Yang kedua adalah pola gilir balik, yaitu pola mengembalikan ekosistem yang sudah mereka ambil, yaitu lahan mereka itu akan ditanami kembali. Dan ini juga menjadi poin yang kedua adalah pemanfaatan lahan bekas. Nah, yang ketiga adalah ritual adat sebagai kontrol sosial. Jadi dengan banyaknya ritual adat yang dilakukan di setiap tahapan-tahapan Bahuma ini membuat masyarakat semakin sadar bahwa memang sepenting itu kita untuk menjaga keadaan lingkungan sekitar. Jadi sekian saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk jawaban yang diberikan oleh panelis 2. Selanjutnya, pertanyaan untuk panelis 3. Bagaimana peran generasi muda dalam menjaga keberlanjutan tari tayub di era modern? Baik, izin menjawab. Jadi peran para generasi muda adalah aktif dalam mempelajari dan menguasai teknik pada
seni tari tayub dari para tokoh leluhur yang lebih memahaminya. Mereka dapat membuat video dokumentasi untuk disebarluaskan dengan memanfaatkan media seperti TikTok dan Instagram dengan membuat konten video pendek yang menarik, di mana video tersebut berisi cuplikan video tayub karena mudah diakses dan mudah diketahui oleh para generasi muda. Baik, sekian dari saya. Terima kasih untuk jawaban yang telah diberikan. Demikian presentasi dari kelompok 10 mengenai kearifan lokal. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan serta menumbuhkan kesadaran kita akan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya daerah. Teman-teman, dari diskusi panel hari ini, kita dapat menarik beberapa poin penting. Yang pertama dari panelis 1, kita belajar bahwa tari idakep memiliki peran besar bagi generasi muda di Temanggung. Melestarikannya berarti menjaga identitas budaya, membentuk pendidikan karakter, sekaligus membuka peluang ekonomi dan pariwisata. Kedua, yang berasal dari jawaban panelis 2. Kita memahami bahwa sistem peladangan bahu masyarakat Dayak Meratus bukan sekedar cara bercocok tanam, tetapi juga strategi menjaga kelestarian hutan. Pola gilir balik yang mereka terapkan mampu mengembalikan ekosistem melalui penanaman kembali dan pemanfaatan lahan bekas. Yang ketiga, yang berasal dari panelis ketiga, kita melihat bahwa generasi muda memiliki peran vital dalam keberlanjutan tari tayub dengan aktif mempelajari teknik tari serta memanfaatkan media sosial seperti TikTok untuk menyebarkan informasi. Mereka menjembatani tradisi dengan dunia modern. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa pelestarian budaya dan lingkungan bukan hanya tanggung jawab masa lalu, tetapi juga investasi untuk masa depan. Generasi muda menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan, baik melalui seni maupun kearifan lokal. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman selama presentasi berlangsung. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.